Ambo Viagut Cibuya Ambo Channel Pademangan Avianews. Salam proklamator alumni Universitas Bung Hatta Padang, di mana berada di Santero Nusantara. Jumpa lagi bersama kami Ambo Viagut Cibuya Ambo Channel Pademangan Avianews, salah seorang alumni Fakultas Teknik Arsitektur Angkatan 85. Pagi ini kami berada di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, tepatnya di makam Sang Proklamator Muhammad Hatta. Yayasan Bung Hatta Madani ziarah makam Sang Proklamator, wafatnya 43 tahun Bung Hatta sebagai pelaksana badan pengurus YBM, dan dihadiri keluarga besar Bung Hatta. Terlihat di layar kaca Ibu Mutia Hatta, anak dan mantu turut hadir. Yayasan Bung Hatta Madani bertujuan untuk menjadi lembaga yang mandiri dalam melahirkan dan mengembangkan kemampuan alumni yang memiliki gagasan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat luas dan alma mater. Struktur pengurus Yayasan Bung Hatta Madani: Badan Penasehat Profesor Dr. Mutia Farida Hatta Swasono MSc, Ketua Badan Pembina Norman Edwards Sultan Bandaro Majolelo. Badan Pengurus diketuai oleh Ilma Novita SE. Program unggulan Yayasan Bung Hatta Madani diantaranya House of Madani, atau rumah singgah wahana tempat tinggal dipersiapkan bagi alumni Universitas Bung Hatta yang ingin merantau ke ibu kota Jakarta. Pelatihan siap kerja: pelatihan manajemen SDM yang melibatkan aktivitas pemberian instruksi khusus berorientasikan siap kerja. Beasiswa Bung Hatta Madani: pemberian bantuan tunjangan pendidikan kepada mahasiswa Bung Hatta yang proaktif dan aman. Saudaraku, sahabatku alumni Universitas Bung Hatta, Sekretariat Bung Hatta Madani, Jalan Arteri Permata Hijau Muk 30, Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Saudaraku, sahabatku, ayo ikuti liputan kami. Ambo 43 tahun wafatnya Sang Proklamator. Ambo Viagut Cibuya Ambo Channel Pademangan Avianews, Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan melaporkan dan mengikuti tabur bunga di makam Sang Proklamator Dr. Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Viagut Cibuya Ambo Channel Pademangan Avianews. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Basuo, rancak banang. T009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, terlihat di layar kaca rombongan Ibu Mutia Hatta dan keluarga sudah sampai di lokasi sejenak ramah tamah dengan badan pengurus Yayasan Universitas Bung Hatta yang langsung datang dari Kota Padang, Sumatera Barat untuk bergabung tabur bunga 43 tahun wafatnya Sang Proklamator. Duduk santai di pendopo makam Sang Proklamator tersebut. Lihat juga Ibu Mutia Hatta ngobrol sambil menikmati makanan ringan atau snack di pagi ini. Saudaraku, sahabatku, rombongan Ibu Mutia Hatta memasuki tempat upacara didampingi badan pengurus yayasan dan badan pengurus Yayasan Bung Hatta Madani dan para undangan alumni. Saudaraku, sahabatku, marilah kita ikuti cuplikan sambutan dari Ketua Badan Pengurus Yayasan Bung Hatta Madani Ibu Irma Novita, dan dilanjut sambutan Ibu Mutia Hatta, Badan Penasehat Yayasan Bung Hatta Madani. Hingga datang kepada
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya supaya anak-anak yang menjadi alumni baru yang masih muda-muda kalau mencari nasib untuk peruntungan di Jakarta, ada wadah untuk bernaung. Jadi saya terima kasih. Yang terhormat Bapak Dr. Boy Yendro Tamin, SHMH, Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Selamat pagi Bapak. Ya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tafril Husni, SEMBA, Bapak Rektor mungkin sedang dalam perjalanan, tapi mudah-mudahan nanti bisa melihat video ini atau rekamannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Hendrino M. Engineer ya, anggota Badan Pembina Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Juga saya hormati Bapak Dr. Insinyur Edi Septem MT, Wakil Ketua 2 Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Bapak Ibu Badan Pengurus Keluarga yang kebetulan berhalangan ya, tapi mereka niatnya mau datang dari Perintis Kemerdekaan, mungkin lain kali bisa bekerja sama. Bapak Ketua Badan Pembina Yayasan Bung Hatta Madani, Bapak Norman Edward, yang Sultan Bandaro Majolelo, dan anggota Badan Pembina Bapak Khairunas ST, ya. Yang saya hormati Bapak Sofyudi Yanto ST, Bapak Nif Marsyam, maaf kalau saya salah sebut, SH, Bapak Nif Marsyam SH, Bapak Bujang SS, Bu Mela Yunida SE, Ibu Gumeli SE, Ibu Desi Musnawa Mustafia SH, dan dalam hal ini mewakili Badan Pengurus Yayasan Bung Hatta Madani. Yang saya hormati Bapak Rudi Rinaldi Dato Paduko Nanlabir, Bapak Ari Rustianto SE, Bapak Dev Hendri ST, yang dalam hal ini mewakili Badan Pengurus Yayasan Bung Hatta Madani. Dan tentunya seluruh alumni Universitas Bung Hatta yang hadir pada hari ini, terutama juga yang muda-muda. Saya ingin tahu yang baru datang, saya kayak boleh berdiri. Yang muda-muda ada, yang paling muda yang datang, yang alumni ada. Salah satunya, oh ini, siapa? Anggi. Ya, Anggi. Sama namanya. Ya, oke. Selamat datang. Ya, saya tadi Ibu Irma menyampaikan pantun. Saya itu tidak ahli pantun, mohon maaf. Tapi karena saya dari kecil dididik oleh ayah untuk membaca, sebetulnya pantun-pantunnya banyak, tetapi kalau dihafal nggak hafal gitu. Tapi saya ingat satu, ayah saya memberikan saya buku puisi dulu, semacam buku kenangan untuk ditulis oleh orang-orang yang waktu itu saudara, artinya kakek, nenek, bapak, ibu, dan seterusnya. Dan ayah menulis begini. Ini semua sudah tahu. Satu-satunya yang saya ingat paling lama. Berguru ke padang bakar, dapat rusak belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagaikan bunga kembang tak jadi. Ya, itu saya pernah beberapa kali menyampaikan pada mahasiswa Universitas Bung Hatta, karena alhamdulillah saya juga dari tahun 1983 sampai sekitar tahun
tahun 2001 saya menjadi dosen tamu diundang, dan saya secara rutin datang ke sana. Jadi saya bersyukur, tapi tentu saya juga bersyukur bisa ketemu mahasiswa-mahasiswa di sana. Dan salah satu bapak yang tadi yang jadi murid saya dulu, saya pengen tahu bapak ya. Siapa? Oh itu, ya pernah jadi mahasiswa saya ya. Ya baik, itu suatu kenangan yang menyenangkan bagi saya. Jadi dalam 1 tahun ada 2 semester. Tiap semester itu saya datang setiap bulan, jadi 3 bulan. Kemudian dari setiap bulannya 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu karena Jumat, Sabtu, maka Jumat sore saya bisa ke Batu Hampar. Karena itu saya dari anak-anak Bung Hatta yang paling sering datang ke Batu Hampar. Melihat yang kecil-kecil sekarang sudah tua sama juga dengan saya. Itu ada yang sudah meninggal juga. Jadi ini kenapa pantun itu yang saya ingat, karena memang berkaitan dengan tugas saya di Universitas Bung Hatta memberikan kuliah sebagai dosen tamu, terutama tentang manusia dan kebudayaan Indonesia. Nah, jadi tentu saja alumni yang datang kemari bersyukur tadi Bapak ini ya, Bapak Sanusi, Dr. Haji Insinyur Sanusi Sitorus, Sitorus, ya MT, ya yang juga memberikan tempat untuk usaha di sini. Jadi sebetulnya itu adalah hasil dari berguru yang tidak membalang ajar, yang tidak tanggung, bukan yang tanggung, tetapi justru yang serius. Ya, jadi pantun itu membawa mereka ke sini karena mereka belajar serius, tidak tanggung-tanggung, sehingga mereka kemudian di sini belajar macam-macam. Dan Yayasan Bung Hatta Madani memberikan tempat untuk pelatihan dan sebagainya. Terutama yang penting adalah bagaimana anak-anak muda itu kalau mau melamar pekerjaan di DKI, mereka diberi pelatihan ya Bu ya, selama berapa hari, seminggu atau 1 kali ya, tapi mengajar ya, jadi kesinambungan yang lama mengajar yang baru gitu. Jadi keakraban itu dan kebersamaan itu selalu terjaga. Nah di sini kebersamaan itu adalah nilai-nilai Islam yang kita pegang, juga nilai budaya Minangkabau juga banyak jalinan kerjasama. Jadi antara Islam dan budaya Minangkabau itu syarat sebetulnya mendasari perilaku kita apabila kita betul-betul berpegang pada ajaran agama maupun ajaran adat Minangkabau. Ya. Kebersamaan itu membuat suatu kekuatan. Jadi ini saya melihat Yayasan Bung Hatta Madani kan tidak bersama-sama, tapi bertemu di Jakarta lalu bekerja bersama, menjalin hubungan, menolong yang muda-muda. Nah ini adalah suatu tugas mulia yang saya kira harus dijalankan terus-menerus. Dan saya kira juga sekarang yang belum belum berperan, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyampaikan bagaimana kalau ikut berpartisipasi, walaupun tidak bisa 100%, tidak bisa rutin, tapi suatu waktulah, pada waktu misalnya hari raya atau Idul Fitri atau apalah upaya yang lain, termasuk juga ini saya kira ini untuk menjalin silaturahmi, untuk berpikir apa yang dapat dilakukan selain memberikan tempatnya. Saya senang sekali bahwa ada rumah ruko yang dijadikan tempat tinggal untuk anak-anak muda yang hanya sebentar, tetapi
mereka kalau datang di Jakarta tidak luntang lantung gitu, tidak bingung, tidak ditipu, ya, tapi ada tempatnya untuk mendapatkan informasi hidup di Jakarta itu seperti apa, yang harus dihindari apa, yang harus dilakukan apa. Nah, saya kira ini adalah tugas mulia dan saya mengucapkan terima kasih Ibu Irma dan semua yang hadir, dan juga Bapak Norman Edward sebagai pembina. Mudah-mudahan ada yang mengikuti jejak Bapak juga dari teman-teman, karena kebanyakan semuanya swasta ya, jadi lain dengan yang langsung turun dari YPPH atau dari Universitas Bung Hatta sendiri. Nah, jadi itulah sambutan saya menghargai sekali acara ini, artinya pekerjaan Yayasan Bung Hatta Madani yang tugas mulia bagi alumni Bung Hatta. Mudah-mudahan kalau ada sumbangan pemikiran dalam program-program yang Ibu Irma dan kawan-kawan akan lakukan, anak-anak Bung Hatta yang berkualitas yang datang ke sini, alumni ya, akan berkualitas dan bisa masuk ke jaringan usaha maupun pekerjaan di Jakarta yang mereka berkualitas, bukan asal bekerja saja, karena kita sekarang membutuhkan orang-orang berkualitas, orang-orang yang juga mempunyai nilai, yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi juga yang bukan juga orang-orang yang lost ya, karena terlepas dari akar budayanya, karena terjerembab atau terkait dengan unsur-unsur dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai apa yang diajarkan oleh para pendiri negara, merdeka, berdaulat, bersatu untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Itu mereka sudah tidak tahu lagi dan lupa membaca Undang-Undang Dasar 1945. Banyak jangan jadi pemimpin yang semacam itu, karena mereka bukan pemimpin, sekedar pejabat yang tidak pantas sebetulnya menjadi pemimpin. Marilah Yayasan Bung Hatta Madani juga memberikan ajaran karakter bangsa, walaupun singkat, menjadi orang Indonesia, menjadi pemimpin Indonesia itu harus seperti apa ya, seperti cita-cita nilai-nilai Bung Hatta ya, yang mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri sendiri, apalagi dirinya sendiri. Kelompoknya juga tidak boleh kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mohan and Durdiri. Ambo Figachebwa. Ambo Channel. Padamanganaphia News. Thank you, brother and my friends. Senpai Jumpa.